Halo semuanya, di video kali ini saya akan sedikit bahas set-top box Android yang saya beli dari Shopee. Karena kebetulan saya punya monitor bekas, kemudian daripada nganggur saya jadiin aja Android TV. Oleh sebab itu saya cari set-top box di Shopee, sampai di Tokped juga sempat nyari. Setelah saya cari-cari memang banyak set-top box yang murah ya, mulai dari harga 150 sampai 600.000 buat yang set top box dengan sistem operasi Android. Ada beberapa merek yang saya cari di review itu banyak dibeli, terutama yang murah-murah ya, seperti yang mereknya TX3 mini, kemudian kalau nggak salah ada yang H96 atau X96 gitu, ada juga yang MX apa gitu. Nah itu banyak tuh. Nah itu memberikan opsi rentang harga sekitar 170 sampai 250. Di speknya sih katanya RAM-nya 2 GB, internalnya 16 GB. Setelah saya coba cari-cari review-review dari pembeli, itu ada juga yang melihat operating sistemnya ternyata masih operating sistem yang lama, yang Nugget kalau nggak salah, walaupun di deskripsinya di 10. Oleh sebab itu, karena rada ragu, akhirnya saya pilih cari STB yang bekasnya IndiHome. Nah, STB yang bekasnya IndiHome ini brandnya ZTE. Ya, seenggaknya secara brand saya asumsikan lebih terpercaya lah, karena sudah jadi vendor untuk si IndiHome bikin STB Android. Yang saya beli ini yang versinya kalau nggak salah H68 FG kalau nggak salah ya, HG680 FG. Kalau di marketplace ditulisnya HG680P. Jadi saya beli itu. Kenapa? Karena secara device saya lebih percaya aja sih. Kemudian karena ini bekas, jadi sama penjualnya itu sebenarnya udah di reinstall ulang operating sistemnya kalau nggak salah gitu. Nah ini yang saya beli, tapi yang saya beli ini kebetulan bukan yang ZTE. Yang bikin kalau punya saya yang Fonts View ya, walaupun bukan ZTE tapi seenggaknya device-nya ini udah yang dipilih sama IndiHome untuk ngebikinin set-top box Android-nya. Ini untuk kartu panduannya, ya garansinya otomatis nggak bisa jalan ya, karena ini udah bekas, udah di install ulang OS-nya, jadi tentu aja nggak bisa diklaim garansi lagi. Jadi sebelum dikirim saya minta untuk di QC. Jadi untuk ini untuk perangkatnya, ini untuk port-portnya ada port AV, port HDMI, port untuk micro SD, untuk LAN, untuk DC input, dan tombol powernya. Bisa dilihat di sini dayanya butuh 12 volt 1 ampere. Ada keterangannya kalau Dolby Audio ya. Untuk port lain ada port USB 2 dan 3 kalau melihat dari warnanya. Lalu di bagian depan sebenarnya ada untuk indikator remote-nya, untuk lihat indikator remote. Lalu yang didapat di sini kabel HDMI, remote, adaptor, dan kabel aux ke RCA. Untuk remote kalau nggak salah ini masih belum bisa menerima perintah suara. Nanti saya coba lagi. Ini untuk kabel HDMI nya, tinggal kita pasang ke monitor yang dipakai. Adaptornya jangan lupa 12 volt 1 ampere.
Sekalian juga disclaimer kalau set-top box ini tidak ada port untuk antena digital ya. Jadi dia cuma berisi Android TV dan portnya tidak menyediakan antena digital. Lalu kalau mau lihat TV biasa gimana? Ya tentu saja kita perlu install aplikasi. Kalau nggak salah di sini sudah ada TV Mate namanya. Udah terinstall TV Mate untuk melihat siaran televisi. Oke, saya akan coba nyalakan. Jadi di sini saya pakai monitor bekas ya, yang tidak ada speakernya juga. Bisa dilihat kalau ini custom OS ya, Real Unix Pro. Ini dari pembelinya sih harusnya. Kalau saya lihat reviewnya kalau nggak salah atau hasil screenshotnya, secara tampilan ini mirip persis sekali dengan Android TV. Oke. Bisa dilihat secara tampilan sangat persis dengan Android TV. Kemudian karena udah dibantu setup sama penjualnya, jadi kita tinggal pakai sebenarnya. Lalu tinggal sign in ke Google account kita. Secara tampilan seperti Android TV pada umumnya ya. Aplikasi-aplikasinya juga sudah diinstal beberapa, jadi tinggal kita gunakan. Bisa dilihat di sini kalau di informasi perangkatnya versi Android-nya 10. Jadi nanti coba kita cek lagi dengan install aplikasi untuk mengecek operating sistemnya apa benar dia Android versi 10. Kalau dilihat ini sudah ada Chromecast-nya. Mungkin di lain video akan saya coba untuk Chromecast fiturnya. Lalu di sini juga bisa nambahin Bluetooth. Jadi pastinya udah ada Bluetooth-nya. Saya coba untuk terhubung dengan speaker Bluetooth saya. Oke, Bluetooth speakernya sudah terbaca. Tinggal kita sambungkan. Tinggal saya sambungkan. Harusnya sih bisa terhubung. Nggak ada apa-apa. Kalau info dari penjual untuk koneksi dengan Bluetooth speaker, kalau ke speaker Polytron itu beberapa kali ada masalah katanya. Jadi disarankan untuk menggunakan kabel aux saja daripada menggunakan Bluetooth. Jadi kita bisa pasangkan kabel aux 3,5 dari perangkat top boxnya ke speaker kita.
Untuk aplikasi lain kita tinggal install lewat Google Play Store, jadi tinggal sign in. Kemudian untuk siaran TV, ini ada siaran TV yang ada di bagian home, itu dari aplikasi video, tapi itu juga bisa digunakan kalau teman-teman mau lihat siaran TV. Tetapi diingat kalau di video itu nggak ada channel RCTI kalau nggak salah, dan MNC juga nggak ada kayaknya. Jadi beberapa stasiun TV itu tidak disediakan oleh si video. Nah, di top box ini sudah ada aplikasi namanya TV Meet. Jadi untuk lihat saluran televisi bisa dibilang kita bisa lewat situ, lewat aplikasi tersebut. Kalau video ya kita harus login, atau kalau nggak mau ada iklan kan harus berlangganan dulu ya. Ini si penjual sudah menginstalkan aplikasi TV Meet. Saya coba cari dulu. Oke, itu ada TV Meet. Nah, ini beberapa saluran-saluran yang terbaca di aplikasi TV Meet. Bisa dilihat RCTI juga ada di sini, dan beberapa channel lain yang mungkin tidak terbaca di video itu beberapa juga ada di sini. Ya tinggal sesuai kebutuhan saja mau lihat apa. Bisa dibilang untuk saluran cukup banyak dan lengkap ya, untuk saluran-saluran TV utama yang mungkin biasa kita tonton. Oke, saya akan install aplikasi AIDA 64. Ini aplikasi yang hampir mirip kayak CPU Z ya untuk lihat device. Bisa dilihat di sini untuk modelnya HG680FJ ya. Tapi kalau di marketplace biasanya HG680P. Kemudian tadi untuk informasi RAM dari perangkat ini adalah 2 GB, yang tentu saja ini lebih banyak daripada Android TV pada umumnya atau set-top box lainnya, tapi internal memorinya 4 GB. Dan karena ada slot micro SD, mestinya untuk internal memori bisa ditambahkan, jadi nggak perlu bingung. Dan karena ini RAM-nya 2 GB, tentu saja akan sangat cukup lancar ketika menjalankan aplikasinya. Ini pun nanti mungkin aplikasinya akan saya kurangi karena beberapa memang tidak saya butuhkan. Untuk prosesor, ini menggunakan ARM Cortex A53 4 core atau quad core dan 64 bit. Untuk kecepatannya 1800 MHz. Kemudian untuk resolusi layar, kalau di boxnya UHD, di sini keterangannya 1920 1080. Untuk versi Androidnya bisa dilihat versi 10. Jadi bisa dibilang cukup sesuai dengan spesifikasinya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga cukup membantu teman-teman untuk mencari top box Android yang mungkin sedang kalian cari. Sekali lagi disclaimer, saya membeli ini berdasarkan preferensi saya, dan pastinya secara objektif juga subjektif secara menurut pendapat saya sendiri. Tunggu video-video berikutnya. Thank you semuanya.